Selamat siang, saya dengan Hermantio. Dalam video ini saya akan menjelaskan proses mediasi. Ya, alangkah baiknya sebelum kita ke topik pembahasan, kita harus mengerti pengertian mediasi, proses mediasi, dan landasan hukum dari mediasi tersebut. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat di antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral atau disebut dengan mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan penyelesaian. Lebih detailnya, mediasi adalah upaya penyelesaian konflik di mana pihak ketiga yang netral yang membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang bisa diterima oleh semua pihak. Proses mediasi sendiri tidak memaksakan keputusan, melainkan mendorong para pihak untuk bernegosiasi dalam mencapai kesepakatan bersama. Mediasi dapat dilakukan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Pengertian mediasi ini berdasarkan pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Yang menjadi dasar hukum dari mediasi itu ada dua. Yang pertama adalah Peraturan Mahkamah Agung atau yang biasa disebut dengan Perma nomor 1 tahun 2008 yang kemudian disempurnakan dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam pasal ini disebutkan bahwa mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang terdiri dari atas dua jenis, yakni mediasi yang berada di dalam pengadilan dan mediasi yang terjadi di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan akan ditangani oleh mediator swasta atau perorangan maupun lembaga independen alternatif dalam penyelesaian sengketa yang dikenal dengan PMN atau Pusat Mediasi Nasional. Yang kedua, dasar hukum mediasi juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa dalam hal sengketa atau beda pendapat setelah diadakan pertemuan langsung oleh para pihak, dalam waktu 14 hari nggak dapat diselesaikan, maka dengan kesepakatan tertulis dari para pihak sengketa atau yang beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli yang disebut menjadi mediator. Pengertian mediator di sini adalah mediator itu membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh semua pihak yang sedang bersengketa. Mediator juga berperan sebagai fasilitator untuk membantu para pihak untuk mengidentifikasi masalah, mengkomunikasikan kebutuhan, dan mencari solusi yang sesuai dengan kepentingan bersama. Biasanya proses mediasi itu dilaksanakan secara tertutup. Dalam hal ini bahwa pertemuan-pertemuan mediasi hanya dihadiri oleh para pihak atau kuasa hukum mereka, dan mediator atau pihak lain yang diizinkan oleh para pihak, serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada publik terkecuali izin dari para pihak. Biasanya proses mediasi tersebut dilakukan paling lama 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Para pihak yang melakukan mediasi adalah dua atau lebih subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian. Semua jenis perkara atau sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan
penyelesaian melalui mediasi kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan Mahkamah Agung ini. Ya, jenis perkara atau sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi. Yang pertama, ya perkara yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktunya penyelesaiannya. Yang kedua, ya perkara yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut. Yang ketiga, ya gugatan balik atau yang biasa disebut dengan rekonvensi dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara atau disebut intervensi. Yang keempat, ya perkara mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan, dan pengesahan perkawinan. Yang kelima, perkara yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat, ya tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak, ya dan mediator yang mempunyai sertifikat. Ya biasanya proses mediasi itu terdapat 3 tahapan. Yang pertama, ya tahapan pramediasi. Ya pramediasi adalah tahap awal, ya di mana mediator menyusun sejumlah langkah ya dan persiapan sebelum mediasi dimulai. Ya, pada tahap ini, ya biasanya mediator melakukan beberapa langkah strategis, yaitu yang membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, yang menggali dan memberikan informasi awal mediasi, ya fokus masa depan, mengkoordinasikan para pihak yang bersengketa, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan tujuan para pihak, ya serta waktu dan tempat pertemuan dan menciptakan situasi kondusif bagi kedua belah pihak. Yang kedua, ya tahapan pelaksanaan mediasi. Ya tahapan pelaksanaan mediasi adalah tahap di mana para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam suatu forum. Ya dalam tahap ini terdapat beberapa langkah penting, yaitu sambutan dan pendahuluan oleh mediator. Ya presentasi, ya dan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak, mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak. Ya diskusi atau yang biasa disebut dengan negosiasi, ya masalah-masalah yang disepakati, mencapai alternatif-alternatif penyelesaian, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan penutup mediasi. Yang ketiga, ya tahap akhir implementasi mediasi. Ya tahap ini merupakan tahap di mana para pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjuk selama dalam proses mediasi. Ya pelaksanaan atau yang biasa disebut dengan implementasi, ya mediasi umumnya dijalankan oleh para pihak sendiri, tetapi pada beberapa kasus pelaksanaannya juga dibantu oleh para pihak lain. Ya demikianlah penjelasan saya tentang pengertian mediasi, ya serta informasi yang terkait mengenai dasar hukum, proses, dan ya jenis perkara yang bisa dimediasi. Sekarang kita ya membahas ke topik permasalahannya. Ya saya di sini ya sebagai seorang mediator yang akan yang mencoba memediasi ya buat dua pihak yang sedang bersengketa. Ya sebagai contoh, ya saya mengambil contoh ya kasus yang ya terjadi di kantor saya sendiri. Anggap aja PT A, ya kita digugat ya oleh konsultan ya jasa akuntansi kita, ya karena kita ya dianggap kita tidak menyepakati ya pembayaran yang sesuai dengan yang ditetapkan di kontrak. Ya sebelum kita membahas lebih lanjut ya ke topik pembahasannya, saya ingin menjelaskan juga ya PT A ini ya bergerak dalam ya bidang usaha pertambangan, ya khususnya nikel. Kita memakai jasa ya konsultan jasa akuntansi yang biasa disebut dengan KJA,
Ya anggap aja KJA-nya ini PTB. Ya PTB itu yang memberikan kontrak ke kita. Ya setelah memberikan kontrak ke kita, ya dia sudah melaksanakan ya pekerjaannya. Ya namun ya seiring ya berjalannya waktu, ya kita sudah melakukan pembayaran termin 1 dan termin 2. Ya anggap aja ya kontrak itu adalah senilai ya 1 miliar. Yang kita sudah bayarkan ke dia adalah ya misalnya ya pembayaran termin pertama saya udah bayar 500 juta, ya termin kedua 250. Nah tapi ya termin ketiga kita tidak melakukan pembayaran ya karena kita menganggap ya konsultan kita tuh menipu kita. Ya kenapa saya bilang ya menipu? Ya karena yang pertama ya kantor jasa akuntansi yang ya dia jalankan, yang pertama setelah kita cek ya dia tidak mempunyai izin. Ya dalam arti tidak mempunyai izin, ya biasanya kan kalau kantor jasa akuntansi kan ya harus mempunyai izin dari IAI ya atau Ikatan Akuntan Indonesia. Yang kedua, dia tidak mempunyai nomor register. Ya walaupun dia ya sudah dapat gelar CA ya atau chart account ya, tapi rupanya dia ya sudah tidak aktif. Nah dari situlah kita merasa ya kalau si kantor ya jasa akuntan ini ya menipu kita, ya makanya kita tidak mau ya membayar sisanya. Ya tapi ya tiba-tiba kita ya diberikan surat somasi. Ya kalau kita ya dianggap kita mangkir bayar, ya makanya kita ya otomatis ya kita pasti ya somasi balik dong. Ya karena yang jadi masalah ya dia sendiri juga tidak melaksanakan ya tugasnya dengan baik dan ya berusaha menipu kliennya. Dan yang terjadi ya prosesnya ya sekarang lagi ya dalam ya ranah hukum yang ya sudah kita bawa ke pengadilan. Ya kalau ya di dalam proses mediasi ini ya bisa disebut dengan ya mediasi sengketa bisnis. Ya kalau mediasi sengketa bisnis adalah mediator membantu menyelesaikan sengketa antar perusahaan, mitra bisnis atau pelanggan untuk menghindari tindakan hukum yang mahal dan memakan waktu. Ya dikarenakan ya kita sebagai PTA ya merasa ditipu, ya dan ya PTB yang sebagai KJA-nya itu juga ya merasa sudah melakukan pekerjaannya, tapi kenapa kita tidak dibayar? Ya makanya dia ya mensomasi kita, ya makanya kita ya otomatis akan somasi balik. Ya karena kita sendiri juga ya sudah merasa ditipu. Ya si PTB-nya itu dalam ya melaksanakan pekerjaannya juga ya tidak punya izin. Yang pas kita minta untuk nomor register dia juga tidak ada. Ya bahkan sebenarnya kita bisa mempidanakan ya si KJA-nya ini ya karena dia menipu kita ya dalam ya melakukan bisnisnya. Ya sekarang prosesnya ya sudah ya dibawa ke ranah pengadilan. Ya tepat hari ini tanggal 22 April ya sedang lagi proses di pengadilan yang diwakili oleh konsultan hukum PT kita. Ya kebetulan saya juga ya bekerja di perusahaan ya pertambangan nikel yang sudah TBK. Ya saya selaku sebagai direktur keuangannya. Ya PT ini ya sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia per periode ya Juli 2021. Ya walaupun ya nilai yang ya si KJA ini yang sebagai PTB ini ya nilainya tidak seberapa besar ya 250 juta. Ya karena ya dianya sendiri yang memulai somasi kita, ya makanya kita harus ya somasi balik dan ya kita membawa ini sekalian karena hukum sekalian karena dia udah melanggar ya tindak pidana menipu
ya kliennya ya dengan yang melakukan pekerjaan yang seharusnya ya dia lakukan ya, tapi dia tidak berizin atau tidak berlisensi. Nah, karena kan ya dari situ aja dia sudah melakukan yang pertama penipuan ya ke kita, yang kedua dia melanggar kode etik ya sebagai seorang akuntan, yang ketiga ya dia tidak melakukan yang seharusnya dia lakukan. Ya sebagai contoh, kalau kantor jasa akuntansi kan ya seharusnya dia melakukan pekerjaan yang seharusnya yang ada di perjanjian tersebut. Ya walaupun kita udah bayar ya termin pertama, kedua, ya pas ya terakhirnya itu ya kita nggak bayar. Karena kenapa? Ya dari kita sendiri ya kita udah minta, ya Pak, ya nomor registernya mana? Ya dia sendiri ya setiap diminta itu ada aja selalu alasannya dari A sampai Z. Ya kasus ini sebenarnya udah dari tahun 2023. Ya tapi ya kita ya tiba-tiba kita diterima somasi ya tahun ya 2025 ini juga. Ya di periode ya Februari atau Januari deh. Ya makanya kita ya menggunakan konsultan hukum untuk yang melakukan somasi balik untuk ke kantor jasa akuntan itu. Yang kedua, ya kita sudah melakukan pengecekan ke Ikatan Akuntan Indonesia atau yang biasa disingkat dengan IAI, dan ke Institut Akuntan Publik Indonesia yang disebut IAPI. Ya rupanya ya di kantor jasa akuntan itu dia yang pertama ya memang sebelumnya dia memang ya menjadi anggota IAI ya, tapi ya anggotanya itu sudah dicabut. Yang kedua ya beliau juga ya sudah bergelar CA juga ya, tapi ya gelar CA-nya itu juga ya sudah dicabut karena dia melanggar apa gitu katanya ya, karena kita ya sudah melakukan komunikasi via email ke ya lembaga-lembaga yang menaungi kantor jasa akuntan itu. Yang pertama ke IAI dan yang kedua ke IAPI. Ya sehingga ya kita lagi proses ke pengadilan. Ya prosesnya hari ini ya saya belum tahu hasilnya gimana. Ya seharusnya kita yang dimenangkan, karena kenapa? Ya karena kita sebagai klien yang ditipu. Ya dia ya sudah ya melakukan ya tindakan ya ke ranah pidana sebenarnya ya, karena melakukan penipuan. Ya kalau di dalam ya proses mediasi ini ya mediator membantu menyelesaikan sengketa antara perusahaan atau mitra bisnis atau pelanggan untuk menghindari tindakan hukum yang mahal dan memakan waktu. Dan akhirnya kita harus memakai konsultan hukum ya, dan kita juga harus membayar biaya yang nggak murah ya, yang namanya konsultan hukum ya. Ya dan ya memakan waktu kan. Ya kita harus bolak-balik ke pengadilan. Ya hasilnya ya juga pasti ya 30 hari ataupun 45 hari. Ya demikianlah ya penjelasan saya ya perihal ya proses ya bisnis ya mediasi ya, dan ya pengertian ya mediator ya, dan landasan hukum ya proses mediasi. Ya mohon maaf ya kalau video ini ya jauh dari kata sempurna. Ya demikianlah penjelasan dari saya ya tentang proses mediasi. Ya terima kasih. Selamat sore. Ya saya dengan Hermantio yang melanjutkan ya video yang tadi. Saya akan melanjutkan ya pembahasan proses mediasi ya di PTA. Ya saya menghadirkan ya Bu Windy sebagai kuasa hukum ya PTA. Ya bisa dibantu dijelaskan Bu? Ya, selamat sore. Saya Windy, kuasa hukum dari selaku PTA.
di mana PTA tersebut sebetulnya sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perikatan yang sudah pernah disepakati para pihak. Betul, yang ada di perjanjian. Iya, yang ada di perjanjian. Namun pihak PTB-nya, pihak PTB melalaikan atau tidak memberikan itikat baik dalam hal tidak melengkapi salah satu izin dari perusahaan si PTB tersebut. Maka dari itu kami dari PTA mencari cara dengan menanyakan legalitas atau validitas izin dari PTB kepada lembaga-lembaga terkait, lembaga-lembaga keuangan terkait. Ya betul, kayak seperti PT, ya seperti IAI dan IAPI. Ya, IAI dan IAPI. Dan secara tertulis memang sudah disampaikan bahwa PTB itu telah dibatalkan sertifikat Chartered of Account dan pada bulan Mei 2024 ternyata izinnya sudah kadaluarsa. Betul. Dan tidak ada informasi bahwa izinnya akan diperpanjang kembali. Yeah. Nah, surat permintaan izin CPI yang kami tak pertanyakan sebelumnya sampai saat ini pun juga tidak ada jawaban secara lisan ataupun secara tertulis. Iya betul. Ya, dan akhirnya PTB-nya itu akhirnya ya mengirimkan somasi ke kita karena kita dianggap nggak memenuhi kewajiban kontrak ya dalam hal pembayaran. Ya, dianggapnya wan prestasi. Iya betul. Namun kenapa kami melaksanakan hal itu? Dikarenakan PTB memang selain tidak mengindahkan permintaan kami atas izin validitas tersebut, laporan yang sehingga menyebabkan laporan yang mereka buat tidak dapat kami pergunakan untuk beracara di pengadilan, sehingga kami mengakibatkan PTB mengeluarkan dana lebih untuk meng-hire kantor konsultan publik lainnya untuk membuat laporan baru. Betul. Ya, dan ya proses mediasi ini kan ya kita berusaha coba mediasi ya antara PTA dan PTB ini ya tapi ya belum ada titik temu ya. Dari proses mediasi memang dari PTB hanya tetap menginginkan bahwa PTA harus melunasi kekurangan dananya. Namun dikarenakan kami sudah disomasi dan kita ingin memberi kejelasan dari PTB sebenarnya izin mereka valid atau tidak gitu. Jadi kami memilih untuk menindaklanjuti gugatan ini ke pengadilan. Ya, jadi mediasi ini kami tolak. Oke. Ya kalau dalam ya proses mediasi ya berarti ya proses ini ya mengarah ke ya sengketa bisnis ya. Ya karena kan ya kerjasama PTA dan PTB ya malah berakhir ya di pengadilan. Betul. Mediasi ini dianggap tidak ada hasil. Ya tidak ada kata mufakat istilahnya ya buat ya kesepakatan yang terbaik ya buat ya kedua belah pihak gitu. Ya jadi lanjut ke nanti beracara di pengadilan di depan hakim. Iya, oke. Ya terima kasih Bu Windy atas penjelasannya. Sama-sama Pak Herman. Ya kurang lebih ya video yang saya buat ini ya tentang proses mediasi ya dan pengertian mediator dan landasan teori ya proses mediasi. Ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Ya selamat sore.